Tambah satu lagi gelasnya daripada nanti roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. La hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila muallifi hadzal kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani nafa'anallahu bi ulumihi wa karamatihi wa asrarihi fid dini wa dunya wal akhirah hasanul hadratul ruhi faridatah nafa'anallahu bi ulumihi wa karamatihi wa asrarihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'anallahu bi ulumihi wa karamatihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu wadiya sapa sira allainaini ing perkara loro kang nyebabake laknat. Rupane alladzi wong yatakhalla kang nekani hajat sapa alladzi fitorikin nasi ing dalem dalane menungso audillihim utawa iyup-iyupin nas. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ittaqulla inaini, takutlah kamu kepada dua perkara yang menyebabkan laknat. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang buang hajat di jalan. Kemudian yang kedua, orang yang buang hajat di tempat berteduh, tempat pohon yang rindang, tempat-tempat berteduh lah. Dua tempat itu menyebabkan laknat jika buang hajat di situ kita. Makanya kalau kencing jangan sampai di jalan, jangan sampai di tempat orang-orang berteduh, karena akan dilaknat oleh Allah dan juga akan dilaknat oleh manusia. Sopo nguyuh ning kene, baunya jengkol, pete, kurang ajar, orang jadi melaknat. Makanya ketika kita mau buang hajat, mau BAB, mau kencing, jangan sampai di jalan, biar nggak dilaknat Allah, juga nggak dilaknat manusia. Wazada lan nambahi sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud an Mu'ad saking Mu'ad, nambahi al-mawarida ing lafat al-mawarida. Al-mawarida ing nggon tumekane banyu. Begitu juga di dalam hadis ini ditambahi oleh Abu Dawud dari Mu'ad, ditambahi dengan lafat al-mawarida, yaitu tempat datangnya air, artinya sumber.
kita tidak boleh kencing, buang air besar di sumber air. Kalau di Ulu Tulung itu kan ada sumber air yang mengalir. Walaftuhu utawi lafate hadis iku ittaku wedya sapa sira almalaina ing perkara kang nyebabake laknat as-salasata kang telu. Rupane al-baraza nekani hajat fil mawaridi ing dalem nggon tumekani banyu. Waqori ati toriki lan nggon dalan kang jembar, wadili lan iyo-iyo. Jadi lafadz hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud yang dia dapat dari Mu'ad, yaitu lafadznya ittaqul mala'inas salasata al-baraza fil mawaridi wa qari'ati toriki wa dhilli. Jadi takutlah kamu kepada 3 perkara yang menyebabkan laknat, yaitu buang hajat atau BAB, kencing di tempat keluarnya air. Yang kedua di jalanan. Yang ketiga di tempat yang untuk berteduh. Wali Ahmad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lan iku kadene Imam Ahmad an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aunaqa imain utawa nggon kumpule banyu. Nah, ini yang hadis yang dimiliki oleh Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu tidak boleh buang hajat, BAB atau kencing di tempat kumpulnya air seperti kolam. Di kolam nggak boleh kita kencing di situ atau BAB di situ. Cuman kalau di Jawa Barat itu malah dibuatkan tempat WC-nya di situ. Terus kotorannya langsung dimakan ikan. Wa fihi malan iku ing dalem hadis loro yang di atas tadi dhofun utawi apes. Jadi menurut Imam Ahmad, hadis 2 di atas tadi itu termasuk kategori hadis dhaif. Tapi sekali lagi, beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kita boleh mengambil dasar hadis dhaif selagi tidak dalam kaitan ubudiyah, tidak dalam kaitan ibadah mahdoh. Kalau muamalah, fadhailul a'mal boleh. Untuk apa? Untuk kehati-hatian dan sebagai pendorong penyemangat kita ibadah. Wa akhrajalan ngetokake sapa Tabrani Imam Tabrani an-nahya ing nyegah an qadil hajati saking an qadail hajati saking nekani hajat tahtal asjar ing dalem ngisore uwit al-musmirati kang uwoh. Begitu juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, yaitu Rasulullah itu mencegah buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Nah, di bawah pohon mangga yang lagi berbuah nggak boleh kita kencingi, nggak boleh kita BAB. Wasina fatin nahri lan pinggire kali aljari kang mili. Tidak boleh juga BAB buang hajat di pinggir air yang mengalir.
nggak boleh. Kita kalau sudah tahu ngaji seperti ini, hindari apa yang dicegah oleh Rasulullah. Pasti ada apa-apanya. Kenapa tidak boleh buang hajat di pinggir kali? Siapa tahu nanti kepleset. Kalau sudah kepleset hanyut. Ini Islam itu menghendaki keselamatan, menghendaki keindahan. Makanya sesuatu yang akan menyebabkan celaka itu oleh Islam itu diatur biar jangan sampai terjadi. Itulah indahnya Islam. Min hadis Ibnu Umar, saking hadis Ibnu Umar bisa nadin dhaif kelawan sanad kang dhaif. Wa an Jabirin lan saking Jabir radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Jabir kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawata ing dalem nalikane nekani hajat sapa ar-rajulani wong lanang loro, fal yatawarra mongko becik gawe aling-aling sapa kullu wahidin salah saben-saben wong siji minhuma saking rijalani an sahibihi saking koncone kullu wahid, wala yatahaddasa lan aja omong-omongan sapa rajulani. Kenapa enggak boleh seperti itu? Fa innallaha mongko temen setuhune Gusti Allah iku yamkutu bendu sapa Allah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono, wala yatawarra dan wala yatahaddasa. Dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu ingin membuang hajat, apabila dua orang laki-laki ingin membuang hajat, maka buatkan penghalang. Salah satu di antara mereka buat penghalang. Jadi jangan nyampur itu. Pakai penghalang. Kalau enggak ada tembok ya kain apa-apa. Dan juga wala yatahaddasa, jangan omong-omongan. Walaupun ada penghalangnya, jangan omong-omongan. Iki lagi ngeden, nggunamu gede apa cilik? Lato-latomu gede apa cilik? Ini enggak boleh seperti itu. Enggak boleh omong-omongan. Kenapa demikian? Fa innallaha yamkutu, karena Allah itu bendu. Murka Allah itu terhadap orang yang buang air kecil, buang air besar, kok omong-omongan. Dan juga tidak pakai penghalang. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa sahahahu lan nyahihake ing hadis sapa Ibnu Sakan wa Ibnul Qatan lan Ibnu Qatan wa huwa utawi hadis iku maklulun den ilati. Wa an Abi Qatadah lan cinarita saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Qatadah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassu aja nyekel temen sapa ahadukum salah swijinira kabeh zakarahu ing lato-latone ahad. Biyaminihi kelawan tangan tengene ahad. Wa huwa halih utawi ahad iku yabulu nguyuh sapa ahad. Hadis dari Abi Qatadah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, kamu jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu memegang lato-latonya ketika kencing pakai tangan kanan. Jadi gimana megangnya? Ya pakai tangan kiri. Tangan kanan ini adalah tangan yang untuk megang sesuatu yang bersih-bersih. Kalau
kalau di Mau'izatul Mukmin itu digambarkan orang kaya, tangan kanan itu. Pegangannya duit, pegangannya makanan yang bagus-bagus. Yang kiri ini ibarat orang miskin, kerjaannya bersih-bersih di belakang. Makanya Kanjeng Nabi berpesan, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu memegang lato-lato ketika kencing pakai tangan kiri, tangan kanan ya, tangan kanan. Sing tukang nguyuh-nguyuh ning temboke wong ki aja dicekeli gawe tangan kanan. Wala yamassah lan ojo peper sapa ahad. Minal khola'i saking jamban biyaminihi kelawan tangan tengene ahad. Dan juga jangan peper. Kalau peper itu apa ya? Istinja, pakai batu. Istinja jangan peper. Ketika di kamar mandi pakai tangan kanan, atau di WC pakai tangan kanan. Peper pakai tangan kiri. Bawa 3 batu, atau di kebun sawit lah, jauh kemarau atau jauh dari air, bawa 3 batu. Megangnya pakai tangan kiri. Oleskan di tempat keluarnya kotoran. Muttafaqun alaih, muttafaqun wis den sepakati apa alaihi hadis. Walafdu utawi lafate hadis ikuli muslimin kaduwene Imam Muslim. Subhanallahu a'lam bishawab. Kami ini ngaji 2 hadis, 2 kitab. Ini setiap malam Sabtu. Ini mau ngawali hadis Lubabul Ahadis. Ini mukadimah ya rasa diwaca ya. Langsung aja. Langsung bab. Kalau enggak mukadimahnya dibaca, enggak usah diarteni. Ya. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Lubabul Hadis Asy-Syaikh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi ulumihi wa karamatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumi wa nafati fi dini wa dunya wal akhirah. Wassalamu'ala syekhina Syekh Mahrus Ali Parijatah. Nafa'anallahu bi ulumihi wa karamatihi wa asrarihi fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allah bi ulumihi wa karamatihi fi daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inni aradtu an ajma'a kitaban li akhbarin nabawiyah wal atharal marwiyah bi isnadin sahihin wa sikin. Kata mu'alif, beliau mengatakan sesungguhnya aku ingin mengumpulkan atau mengarang sebuah kitab yang aku kumpulkan dari beberapa hadis Nabi dan asar sahabat. Asar itu hadisnya para sahabat. Bi isnadin sahih wasikin, dengan sanad-sanad yang sahih dan yang kuat, yang kukuh. Fatarahtul asanida wa wada'tu arba'ina baban. Aku membuang sanad-sanad yang lemah. Jadi sanad-sanad yang lemah ini dibuang. Jadi diambil yang soheh-soheh saja. Kemudian saya tetapkan kitab ini menjadi 40 bab. Fi kulli babin asaratu ahadis.
setiap bab itu ada 10 hadis. 10 kali 40 berarti 40 hadis ya? 400 hadis. Ini kitab segini ini mencakup 400 hadis ini. 400 hadis. Wasamaituhu Lubabul Hadis, dan aku menamai kitab ini dengan kitab Lubabul Hadis. Wa astainu billahil azim alal qaumil kafirin al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Jadi bab yang pertama itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Al-babusani fi fadilatil la ilaha illallah. Bab yang kedua itu membahas tentang fadilah atau keutamaan kalimat la ilaha illallah. Nanti kalau pengen tahu keutamaan tentang la ilaha illallah apa? Ini hadisnya soheh di sini. Hadis apa? Bab yang ketiga al-babu salis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen tahu keutamaannya bismillahirrahmanirrahim nanti kita dibahas di dalam kitab ini. Yang selanjutnya al-babur rabi fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bab keempat tentang keutamaan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Al-babul khamis fi fadilatil iman. Yang kelima, bab kelima menjelaskan tentang keutamaan iman. Al-babus sadis fi fadilatil wudu. Yang bab yang keenam itu tentang keutamaan wudu. Al-babus sabi fi fadilatis siwak. Keutamaan siwak. Bab selanjutnya al-babus samin yang kedelapan fi fadilatil adzan. Ini Kang Epri ini. Nanti opo keutamaannya tukang adzan nanti tahu sampean di sini. Seterusnya al-babut tasi fi fadilati sholatil jamaah. Yang kesembilan itu tentang keutamaan sholat berjamaah. Al-babul ashir yang ke-10 fi fadilatil jum'ah. Keutamaan tentang hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang paling mulia di antara 7 hari. Keutamaannya apa nanti dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi di kitab ini. Yang ke-11 wa fi fadilatil masajid. Fadilah masjid. Keutamaan masjid. Al-babus sani asar yang ke-12 fi fadilatil amaim. Keutamaan sorban. Pakai sorban itu ya ada keutamaannya. Jadi kalau kita ngaji hadis ini terus ada orang pakai sorban, nggak mencemeh gitu. Sok ngalim, gawe sorban. Lho kuwi lho enek keutamaane. Kadang adewe nyemooh. Oh, dadak gawe sorban barang, udeng-udeng ben diarani syekh. Padahal ya enek keutamaane. Apa keutamaannya nanti dibahas di dalam kitab ini. Kemudian yang keberapa tadi? 11. Hah? Oh, 11. 13. Itu tadi yang ke-12 tentang sorban. Yang ke-13 fadilati saum, keutamaan puasa. Yang ke-14 fadilatil faraid, keutamaan tentang sholat fardu. Al-babul khamis asar fi fadilati sunan, keutamaan tentang sholat-sholat sunnah. Nanti ada sholat sunnah awabin, ada sholat sunnah sholat sunnah duha. Keutamaannya nanti dijabarkan di hadis-hadis di dalam kitab ini. Al-babus sadis asar yang ke-15 fi fadilati zakah, keutamaan zakat. Yang ke-16 fi fadilati sedekah, keutamaan sedekah. Yang ke-18 17. Di sini langsung 18 ya. Oh, yang ke-17 itu fi fadilati sedekah. Zakat, sedekah, sabi, samin. 16 tadi sadisa asar fi fadilati zakat.
Yang Sabi'a Asar yang 17 fi fadilati sodaqah. Samina Asar yang ke-18 keutamaan salam. Yang ke-19 keutamaan doa. Doa keutamaannya apa saja. Dan nanti insya Allah kita bahas tempat-tempatnya juga, waktu-waktunya, waktu mustajabnya kapan. Nanti kita bahas itu. Kita nukilkan dari kitab-kitab yang lain. Lek dungane pengen mandi ning gindi nggone kapan waktune. Sing pengen sugih ndonga ning waktu kuwi ning panggon kuwi. Mulane kiai ra enek sing melarat karena ngerti tempatnya, tahu waktunya. Karena kita nggak tahu ya kere kulah donga ora mandi-mandi piye to iki. Jane aku setiap hari sudah ndonga tapi nggak diijabah. Ya kita nggak tahu tempatnya, nggak tahu waktunya, juga nggak tahu caranya. Sehingga doa kita mardudatun, mendial, balik meneh. Yang ke-20 fi fadilatil istighfar. Keutamaan istighfar. Yang ke-21 fadilah zikir. Zikrullah. Fi fadilatil zikrillah. Zikir kepada Allah. Nanti zikir-zikir nanti kita nukil juga dosis-dosisnya. Karena hati-hati. Apa zikir itu tidak semuanya mendinginkan hati. Ibarat zikir itu ibarat obat, itu ada dosisnya. Ada yang 150 cc, apa cc apa-apa. Ada yang 300, ada yang 500. Kayak kita menzikirkan wirdu sakron itu kita hajar sehari 7 kali, meledos tenan. Saya itu pernah soalnya 3 kali sehari saya baca sakron itu, tangan saya di kukunya ini 3 meletus, ada nanahnya itu panas. Jibnasor itu panas, Hizbul Akbar panas. Makanya wirid-wirid itu ya harus tahu dosis. Untuk biar kita tahu dosis, kita ya belajar sama orang yang ngerti. Kalau minta ijazah, ya jangan sembarangan, harus tahu orang yang ngerti. Satu contoh, saya dulu minta amalan manakib. Manakib. Apa tadi? Sholawat, apa sing kuandel niku? Sing kandel? Dalailul Khairat. Saya pernah minta amalan Dalailul Khairat ke kiai saya. 3 orang itu. Saya, kawan saya 2 orang. Kawan saya itu ada yang disuruh puasa 7 tahun. Yang satu lagi 3 tahun. Saya seminggu. Kiai saya itu ngerti kalau saya itu males poso, males wiritan. Wes seminggu wes cukup jadi. Kawan saya sampai 3 tahun, ada yang 6 tahun. Yang 3 tahun itu ngerawat lagi. Yang 6 tahun biasa. Nah, artinya kiai itu tahu kadar wadah manusia itu. Karena wadah manusia itu beda-beda. Ada yang gelas, ada yang ember, ada yang drum. Nah, yang ember dikasih air sedrum, ya mbludak, akhirnya ngopo? Teler. Anak Gusti Allah, aku Gusti Allah jere. Meleset ngono kuwi. Moro ning dindi koyo ngedan. Ya teler akhirnya. Makanya harus tahu dosis. Terus berapa tadi? 22. Fi fadilati tasbih. Maca tasbih. Juga membaca tasbih itu subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah. Itu juga harus tahu dosis. Ojo digiasak ping 20.000 mendem. Ora malah ra oleh duit ya malah hediah. Al-babus salis wa isrun fi fadilati taubah. Keutamaan tobat.
Yang ke-14 fi fadilatil fuqara, keutamaan orang fakir. Nah, ini ada keutamaan wong kiri iki enek. Mulane dadi wong kiri aja sedih. Kanjeng Nabi lho seneng karo wong kiri. Kanjeng Nabi lho sampai donga Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Mulane yang kiri-kiri sing wangel-wangel golek duit terus ora usah kecil hati. Ada keutamaannya itu. Itu nanti kita bahas di sini fi fadilatil fuqara. Yang ke-25 fi fadilatin nikah. Fadilah nikah. Sing urung nikah lek ngaji iki engko langsung menggebu-gebu pengen nikah. Karena apa? Ada fadilahnya. Yang selanjutnya fi fadi yang ke berapa tadi? Yang ke-26 fi fadilati fi tasdidiz zina, menjelaskan tentang azab sangat diazabnya perbuatan zina. Yang ke selanjutnya 27 fi tasdidil liwat, sangat diazab orang yang wati dubur, kikuk-kikuk melalui silit. Ini kalau orang-orang barat itu kan enggak puas dengan parji, hantam silite. atau orang apa itu? Orang LGBT ya? LGBT. Aduh lato-lato. Yang selanjutnya yang ke mana tadi? 18 Fiman Syarbil Khamri, menjelaskan tentang mencegah meminum arak. Yang ke 29 Fi Fadilati Ramyi, keutamaan melempar. Nah, di sini nanti ada melempar setan. Sopo sing enek setane wantem kayak gelas ngono kan bubar kabeh lho sak wong-wong. Selanjutnya fi mana tadi? Al-babus salasun fi fadilati birrul walidain. Bab yang ke-30 menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi keutamaannya apa saja kita akan tahu nanti. Selanjutnya yang ke-31 fi fadilati hakil aulad, menjelaskan tentang keutamaan menjelaskan tentang keutamaan haknya anak. Kita ini kadang berprinsip anak kualat karo wong tua, padahal ada orang tua yang kualat karo anak. Lo anak itu yang belum balik, masih kecil, masih bayi, itu belum punya dosa. Kalau sampai kita menyakiti hatinya, kualat kita. Apalagi kalau dia sampai kita selentik, sampai kita nangis terus dongo, muga-muga bapak bongkok, mati tenan dhewe. Kita makanya harus tahu haknya anak apa saja yang harus kita tunaikan, biar kita enggak kualat sama anak. Kita kadang sebagai orang tua egois. Wah, anak kualat karo wong tua. Wong tua enek sing kualat karo anak bareng kok. Apa meneh terusane? Al-babus sani wasalasun fi fadilati tawadu, menjelaskan tentang yang ke-32 tentang tawadu. Tawadu itu rendah hati. Yang ke-33 fi fadilati sukut, keutamaan meneng. Meneng itu enggak koken tingkah. Yang ke-34 fiman il akli wa naumi wa rahati, mencegah makan, tidur, dan beristirahat. Nah, nanti apa saja yang disebutkan di sini mencegah tidur itu kapan?
Karena ada waktu tidur yang nggak boleh. Kalau pagi, tidur pagi itu nanti menjauhkan rizki. Tidur sore mendatangkan penyakit. Bisa cepat pikun, cepat lupa ingatan. Iki sing matahari wis ngoyo metu ditinggal turu. Ya matahari pagi itu ngoyo keluarnya itu. Mbahasan metu malah ditinggal turu. Itu nanti firman aklim dicegah tidak boleh makan itu kapan? Terus tidak boleh istirahat kapan? Nanti disebutkan dibahas di sini. Al-babul khamis wa salasun yang ke-35 mencegah tertawa. Tertawa boleh. Maka di dalam nganu omongane wong pelawak-pelawak itu tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Tertawa ada batasnya. Kok mentang-mentang enek ayat fabidzalika falyafrah seneng-seneng guyu turut dalan. Diarani wong edan lah. Mentang-mentang kon seneng terus ning dalan guyu wae. Nanti disebutkan tertawa yang tidak boleh itu yang seperti apa. Al-babus sadis wa salasun yang ke-36 fi fadilati iyadatil marid. Menjelaskan tentang keutamaan datangi atau nyambangi orang yang sakit, jenguk orang yang sakit. Yang selanjutnya al-babus sabi wa salasun yang ke-37 fi fadilati dzikril maut. Menjelaskan tentang keutamaan ingat mati, karena kita ini semua bakal mati kabeh. Nanti dijelaskan ingat mati itu seperti apa dan keutamaannya bagaimana. Al-babus samin wa salasun yang ke-38 fi fadilatil qabri wa ahlihi. Ini kalau pengen ngerti alam kubur, itu keutamaan alam kubur, bentuknya seperti apa nanti dijelaskan di kitab ini. Dan tingkah-tingkahnya orang alam kubur itu seperti apa? Apa mereka di sana santai, rokokan. Yang ke-39 Fiman Inyaha menjelaskan tentang tidak bolehnya terlalu sedih. Niyahah itu menjerit-jerit, terlalu terbawa oleh kesedihan. Terus niyahati alal mayit, terlalu bersedih terhadap mayit. Al-babul arbaun yang ke-40 fi fadilati sobri alal musibah, menjelaskan tentang sabar terhadap musibah. Kita ambil 2 hadis saja ya. Al-babul awalu bab kang awal iku fi fadilatil ilmi, jelasake ing dalem keutamaane ilmu wal ulama ilan ulama. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin, maring Ibnu Mas'ud. Jadi Kanjeng Nabi itu bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Dan hadis ini lil am, bukan hanya untuk Ibnu Mas'ud. Cuman ketika waktu itu beliau bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Cuman hadis ini berlaku lil am untuk kita semua. Bukan untuk Ibnu Mas'ud saja. Radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, he Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Julusuka utawi lungguh sira sa'atan ing dalem sak mangsa, ing dalem sak jam. Fi majlisil ilmi ing dalem majelis ilmu. La tamasu halih ora ngepok sapa sira kolaman ing pena. Wala taktubulan ora nulis sapa sira harfan ing sak huruf. Iku khairun luweh bagus laka kaduwe sira min itki alfiraqabatin tinimbang merdekaake 1000 budak. Baginda Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud,
Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itti alfi raqabatin. Dudukmu di majelis ilmu, kata Kanjeng Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu di majelis ilmu sesaat, sejam, dan kamu tidak megang pena di situ, juga tidak menulis apa-apa di situ, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Lho, penake kurang apa iki? Teko ning majelis ilmu wis ora nggawa apa-apa. Ra nggawa kitab, ra nggawa pena, wis bondo lato-lato lah. Bondo lato-lato teko ning majelis ilmu kaya wong khusuk, duwingkluk, tapi ya turu. Itu kata Kanjeng Nabi, khairun laka min ibadati alfisana. Min itki alfi raqabatin. Lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Malakno daripada nganggur ning omah wis lungguh ae wis ning majelis ilmu. Bar lungguh ngrungokne masalah ilmu, bar ngono ngopi, gojlok-gojlokan, mulih wis padha karo merdekane 1000 budak. Wa nadharuka ila wajhil alim, nadharuka utawi ningali sira ila wajhil alimi maring wajahe wong alim iku khairun luwih bagus laka kaduwene sira min alfi farasin tinimbang saking 1000 jaran tasodakta kang ginawe sedekah sapa sira. Kemudian di majelis ilmu itu kamu duduk di situ, sudah enggak bawa pena, enggak bawa kitab, gun nggawa lato-lato tok. Kemudian melihat wajah orang alim, duduk di situ sudah memerdekakan budak 1000 budak, lebih baik dari itu bahkan. Melihat wajah orang alim itu lebih baik bagimu daripada kamu menyodakohkan kuda 1000 kuda kamu sodakohkan. Kuda harganya, apalagi kuda Sumbawa yang bagus-bagus, berapa harganya itu? Kudanya siapa itu? Calon presiden Prabowo itu ratusan juta itu. Itu dudukmu di majelis ilmu sesaat lebih baik lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Kamu melihat wajah orang alim, di sini banyak orang alim, Gus Dani, ini alim. Kaya Ustadz Jayadi itu alim itu. Kamu melihat mandengi wajah Ustadz Jayadi, wis tuwekel kono. Itu lebih baik daripada sedekah 1000 kuda. Aja teman-teman tolong. Tasodakta kang ginawe sedekah sapa sira biha kelawan alfu farasin fisabilillah. Wasalamuka utawi uluk salam sira alal alimi ing atase wong alim khairun iku luwih bagus atau iku khairun luwih bagus laka kadene sira min ibadati alfi sanatin tinimbang ibadah 1000 tahun. Ngucapkan salam sama orang alim, koyok Kang Nur cek tas teko assalamualaikum dijawab karo wong-wong alim. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Luar biasa. Langsung tolong deh kan. Padahal baru hadisnya ditok nih. Kon salam kan krono nyawang aku langsung tolong salamnya. Jadi hadis ini
Ini yang bersabda Nabi. Beliau mengatakan, julu suka saatan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Dudukmu di majelis ilmu sesaat, di dalam majelis ilmu tidak pegang pena, tidak nulis apa-apa walaupun satu huruf, khairun laka min itqi alfi raqabatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Kemudian melihat wajah orang alim di majelis ilmu itu lebih baik bagimu daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Salammu terhadap orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kotok ning majelis ilmu iki. Apalagi kalau mau pegang kitab, pegang pena, tambah hebat. Tapi nek nganggo kopi dhewe ya kalau rapi. Sing rumah sing rasa kopi. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun utawi ahli fikih wahidun kang siji. Ahli fikih 1. Mulakno dikon ngaji ben ahli fikih. Ngaji Bulughul Maram ben ngerti dalile wudu, ben ngerti dalile salat. Kalau sudah tahu dalil berarti dia ahli fikih. Ini kan kadang orang enggak tahu dalil terus ngaku-ngaku saya ahli ibadah, ahli fikih. Fakihun utawi wong kang ahli fikih wahidun kang siji, mutawariun kang wirai, tur kang wirai. Wirai itu dia berhati-hati dalam perbuatan haram dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Fakihun wahidun utawi ahli fikih kang siji, mutawari untur kang wirai iku asyaddu luweh bangetake ala syaitoni ing atase setan min alfi abidin tinimbang 1000 wong kang ahli ibadah mujtahidin kang nemen-nemeni jahilin tur budu, wariin tur wirai. Nah, ini orang alim juga ini. Ini kalau pelototono ini, pelototi dapat Tolol. Orang melihat wajah-wajah orang alim ini luar biasa. Jadi orang ahli fikih 1 atau 1 orang ahli fikih yang wirai itu lebih membuat setan itu tidak bisa mengganggu. Asyaddu ala setan. Setan itu sulit untuk mengganggu daripada min alfi abidin, daripada mengganggu 1000 orang ahli ibadah yang dia bersungguh-sungguh ibadahnya, sujute sampai batuke enek balak 6, saking sungguh-sungguhe sampai mentol balak 6. Mujtahidin itu yang bersungguh-sungguh ibadahnya, jahilin kang bodoh, gak ngerti dalil blas. Serang ngerti dalil, gak ngerti carane, gak ngerti syarat rukune, tapi dia semangat ibadah, ahli ibadah, tur wirai pisan, berhati-hati. Matuk sithik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong karo kancane antum. Antum wis karo-karoan. Itu orang wirai seperti itu, tapi bodoh, bersungguh-sungguh ibadah, itu lebih mudah diganggu setan daripada 1 orang ahli fikih.
Ahli fikih itu sangat ditakuti setan. Makanya ya kita walaupun gak ahli, yo ngerti sithik jadilah. Makanya setiap malam Sabtu wis ra ketang-ketang guyon karo karuan ngaji ben ngerti carane ibadah, ben ahli. Ora ahli yo ngerti jadilah. Wong sing ahli ki ngerti asbabun nuzul, asbabul wurud, ngerti usul fikih. Kita tahu dalilnya jadilah. Dalil qadil hajat. Sehingga oleh qadil hajat itu di mana saja seperti tadi, tidak boleh kencing di jalan. Itu kan dalil itu. Kita tahu, oh kencing di jalan enggak boleh. Dalilnya apa? Kanjeng Nabi dawuh dilarang kencing di jalanan orang. Itu dalil. Kencing di jalan, kencing itu malah boleh malah. Tidak boleh kencing di bawah pohon yang rindang, tempat-tempat berteduh. Itu dalil. Kalau kita tahu berarti kita ngerti. Lek wis ngerti dilakoni. Kemarin juga sudah kita bahas tidak boleh kencing sembarangan. Jadi orang ahli fikih satu atau satu orang ahli fikih itu lebih membuat setan sulit untuk mengganggu daripada 1000 orang yang ahli ibadah yang sungguh-sungguh tapi jahil. Biar kita enggak kategori jahil, belajar. Ini kawan-kawan inisiatif belajar setiap malam Sabtu, monggo. Yang lain mungkin belum bisa kayak Kang Doni, koyok Pak Olot belum bisa, enggak apa-apa. Sing enek wae. Engko enek sing tukang mendem dijak ngaji ora apa-apa. Garangan-garangan ngaji wis ora apa-apa wis. Justru dakwah itu yang didakwahi. Ndakwahi santri ya santri, didakwahi wis pinter-pinter. Ndakwahi dakwah itu ya sama orang garangan-garangan itu. Oke ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran sehingga kita bisa mengamalkan. Nanti yang hadir ini kalau sempat malam Sabtu datang monggo. Ini kami juga sudah berencana membuat grup hadroh. Jadi minggu depan gurunya datang. Malam Sabtu datang gurunya datang. Kita latihan hadroh habis ngaji. Dengan harapan ya kita berusaha untuk mencintai Rasulullah melalui sholawat dan kita dicintai oleh Rasulullah. Walaupun wis wonge pesek-pesek ireng-ireng ndek-ndek tukang ngentutan, jadilah sing penting Kanjeng Nabi seneng, jaminan surga. Jaminan surga. Kanjeng Nabi seneng ngakui umate wis to. On the way surga, OTW langsung lap surga. Jadilah ya hadis, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Mari kita sama-sama istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami sallallahu rabbuna ala nuh Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi
sebutkan hajat masing-masing, minta sama Allah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Ketua JRA. Apa malam hari ini yang akan kita perbuat? Istirahat sejenak. Istirahat sejenak, monggo.